Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Bagus, bintang muda telah muncul. Aku sungguh menakjubkanmu. Bloodfly tampak sangat gembira. Membuka segel tablet itu adalah satu-satunya keinginannya selama bertahun-tahun. Sekarang, dia akhirnya bisa melaksanakan rencana ambisiusnya. Golden Cicada mengetahui besarnya usaha yang dilakukan Bloodfly dalam hal ini, makanya dia tidak percaya pada keberhasilan Li Qiye. Para penguasa naga lainnya terdiam dan merasa malu. Namun, mereka tidak memahami proses dan rahasia di balik upaya Li Qiye. Kalian sebaiknya pergi sekarang. Li Qiye memegang tangannya dan berkata. Bloodfly tertawa dan dalam suasana hati yang baik. Apalagi kata-katanya tidak seintimidasi sebelumnya, baiklah, aku pergi dulu. Kita akan bertemu lagi jika memang sudah ditakdirkan. Dia menatap Li Qiye sekali lagi, matanya bersinar terang. Sinarnya menyerupai jarum yang menguras darah. Li Qiye melihat ini dan berkata, punya ide lain. Jadilah pintar dan terbanglah, terbanglah. Jika kita bertemu lagi, aku akan memenggal kepalamu. Kita lihat saja nanti. Meskipun dia ingin membunuh Li Qiye, dia harus menepati janjinya. Jika tidak, para pemuja binatang dan iblis tidak akan mempercayainya lagi. Ledakan. Ia berubah menjadi lautan darah. Bau busuknya semakin kuat dan membuat semua orang ingin muntah. Saat ia menghilang di cakrawala, bau busuk itu pun hilang bersamanya. Semua orang menghela napas lega karena dewa yang berkuasa ini agak menakutkan, terutama mata yang berdarah. Menepati janji, begitu. Li Qiye tersenyum. Tentu saja, dia tidak setuju dengan kedua hal itu. Jika Bloodfly mengingkari janjinya, dia akan punya alasan untuk membunuhnya. Bangsawan muda, kamu memang hebat. Aku benar-benar yakin dengan kehebatanmu. Jangkrik emas membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat, mengabaikan perseteruan antara Li Qiye dan dewa yang memerintahnya. Sulit bagi iblis untuk mencapai Dao, mengubah budaya mereka bahkan lebih sulit. Cintai dirimu sendiri daripada mencari kematian. Li Qiye mengawasi dan memberikan peringatan yang jelas, memberikan kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, dia telah melakukan hal yang baik untuk membawa peradaban ke iblis. Jangkrik emas terkejut sebelum menjawab, aku akan mengingat nasihatmu, bangsawan muda. Dia kemudian membawa dua sumber dewa itu ke Li Qiye dan berkata, sekarang itu milikmu. Fokus kembali ke dua sumber dewa. Li Qiye diketahui memiliki 3 sumber dewa pada saat ini. Tidak buruk sama sekali. Dia sebelum tersenyum mengeluarkan 2 sumber dewa yang dimilikinya dan menyatukannya. 4. Para penguasa naga terkejut karena mereka hanya tahu tentang gadis ketiga yang diberikan kepadanya oleh kecil itu. Jadi, kamu sudah punya doa, bangsawan muda. Jika kamu bisa mengumpulkan keenamnya, kamu mungkin bisa memasuki sarang dewa. Kata jangkrik emas. Bangsawan muda, aku tidak pantas mendapatkan sumber dewa ini dan akan memberikannya kepadamu. Goldcrest mengeluarkannya dan menawarkannya kepada Li Qiye. Yang terakhir bertahan tanpa ragu. Kini, bagian kelima itu telah menyatu, cahaya dan keilahian mereka menjadi lebih kuat. Beberapa orang melirik Raja Sulur karena dialah yang terakhir. Keenamnya ada di istana ini sekarang. Mingxi sendiri juga mencuri pandang ke arah bibi seniornya. Jika Li Qiye menginginkan semuanya, dia harus bergerak. Dia pernah berpikir bahwa Li Qiye lebih lemah dari bibinya yang lebih tua, tetapi sekarang, dia tahu bahwa Li Qiye dapat membunuh dengan mudah. Situasinya akan sama dengan Halo Monarch, jadi dia mulai khawatir. Raja Sulur mendesah dan mengeluarkan sumber dewa miliknya. Ia berjalan mendekat dan berkata, bangsawan muda, kau adalah pahlawan yang tak berkompetisi di bawah langit. Saya tidak pantas mendapatkan sumber dewa ini. Dia tahu bahwa ini tidak dapat dihindari. Dia tidak dapat memperoleh 5 sumber dewa dari Li Qiye dan telah menyaksikan sendiri bagaimana dia membunuh Halo Monarch, dia tidak dapat menghalangi satu gerakan pun. Keduanya memiliki 5 buah suci dan kekuatan yang sama. Oleh karena itu, melawannya sama saja dengan bunuh diri. Memiliki satu sumber dewa saja relatif tidak berguna baginya. Ditambah lagi, dia bukan dari iblis. Memberikannya sekarang berarti dengan bijaksana membuatnya tenang.
Akan terlambat jika dia mulai menuntutnya, masalah tidak akan sama lagi. Cerdas. Li Qiye mengangguk. Terima kasih, bangsawan muda. Sepertinya takdir mempertemukanmu dan sumber dewa. Katanya, ia merasa bahwa ini sudah ditetapkan dan gadis kecil itu adalah yang paling bijak karena memberikannya terlebih dahulu. Berdengung, dia menambahkan bagian terakhirnya. Ledakan. Sebuah cahaya 5 warna melesat ke udara dan menciptakan gambar seekor burung merak. Raja Merak. Teriakan semua orang. Raja Merak, dewa penguasa bulu, belum mati. Sayangnya, sumber dewanya telah hancur menjadi 6 bagian. Pikik. Pekikan burung besar itu bergelombang di 9 langit. Banyak fenomena visual yang muncul dan menarik perhatian semua orang. Para penonton menjadi takut karena mereka merasa dirinya terseret ke dalam dan menjadi satu dengan ilusi. Kekuatan ini menyerupai efek senjata ajaib. Bayangan burung merak itu melebarkan sayapnya dan terbang semakin dalam ke Demon. Sasarannya adalah pohon menjulang tinggi yang memancarkan cahaya dan Grand Dao yang tak terbatas. Mayoritas Dao terdiri dari jenis burung. Ribuan burung terbang mengelilingi pohon dan aura yang dapat mereka rasakan di mana-mana. Binatang-binatang dan iblis-iblis yang sebenarnya berlutut ke arah itu untuk menunjukkan rasa hormat. Raja Merak hampir mati, kata salah satu iblis dengan nada sentimental. Pohon itu menjadi tirai untuk saat-saat terakhir Raja Merak. Ia akan mati dan kembali menjadi iblis. Gemuruh, bentuk keras tampak berikutnya di hadapan para iblis dan binatang buas yang suram. Lautan kekuatan Dao meletus dengan sebuah tablet besar di dalamnya. Tablet itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menopang langit di atas Demon sendirian. Tablet binatang ilahi. Para penghuni iblis tentu saja mengenalinya. Sebagian besar bersujud karena mereka lebih menghormatinya daripada para dewa yang memerintah. Prasasti ini adalah sumber dari Dao iblis di wilayah ini. Itulah sebabnya hewan dapat berubah menjadi iblis. Biasanya, binatang-binatang itu mendapat pencerahan dari seorang guru acak atau memiliki sesuatu yang cukup istimewa sehingga suatu sekte akan menerima mereka. Selama mereka memiliki hati yang menambahkan sesuatu yang lebih besar, tablet itu akan selalu ada untuk membimbing mereka. Mengapa tablet itu muncul sekarang? Mingxi bertanya sambil menatap ciptaan yang luar biasa itu. Goldcrest yang emosional menjawab dengan tenang, bagi iblis seperti kita, selama hati kita mendambakan Dao, sebuah tablet spiritual akan muncul di dalam diri kita. Namun, untuk tablet sebenarnya, ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Pasti karena semua orang sedang berduka atas kematian raja. Para pembudidaya iblis memiliki tablet mereka sendiri, menetap dari benda yang sebenarnya. Begitu mereka tumbuh cukup kuat, mereka akhirnya dapat melihat artefak besar itu. Dalam hal ini, tampilan solidaritas dan cinta mereka munculkan tablet. Apa rune itu? Para pengamat dari dunia luar mengamati dengan saksama namun tidak mengerti apapun. Alih-alih bahasa tertentu, permukaan tablet itu memiliki tanda-tanda aneh. Beberapa tanda menyerupai jejak yang disukai oleh cakar angsa, sementara yang lain menyerupai jejak kaki harimau. Ada juga tanda yang menyerupai cacing tanah yang menutupi. Setiap tanda itu unik dan luar biasa, tetapi yang terpenting, hampir tidak dapat dipahami dalam hal pemahaman Dao. Mereka hanya diperuntukkan bagi hewan di 10 gunung besar, bukan bagi pembudidaya luar. Saat masyarakat mengamati prasasti itu, tanda-tandanya tampak hidup kembali. Raungan dan gerakan keras bisa jadi sulit. Setiap penonton melihat sesuatu yang berbeda di tablet, sebuah interpretasi Dao yang unik bagi mereka saja. Apakah itu tanda dewa? Tanya Yun Yun. Meskipun dia tidak mengerti apapun, dia melihat 6 tanda khusus pada prasasti itu. Tanda-tanda itu memancarkan kekuatan dan keilahian yang luar biasa, puncak dari era pemujaan. Kau benar, masing-masing mewakili titik dewa, kata Goldcrest penuh hormat. Para dewa pendiri telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada tablet binatang ilahi. 5 di antaranya terdiri dari dewa iblis yang kuat yang mengumpulkan cukup banyak kekuatan pemujaan untuk meninggalkan jejak unik pada tablet tersebut. Satu-satunya yang diungkapkan adalah mist, segel yang diukir oleh pengguna pedang dari dunia luar. Li Qiye memicu langitnya dan fokus pada kabut saja. Kabut itu terdiri dari beberapa garis yang menyerupai kabut dan kabut, seolah rasanya olah dewa ini hanya bermain-main dengan sepeda namun tetap berhasil menciptakan titik dewa baru. Para penguasa naga juga memanfaatkan kesempatan ini.
Tablet ini bersifat mistis dan sulit dipahami oleh para ahli biasa, tetapi mereka adalah yang terkuat di benua bawah. Mengamati tanda-tandanya bermanfaat bagi mereka. Menyebutnya sebagai kitab suci tertinggi mungkin lebih akurat daripada sebuah tablet. Jun Chuichan yang berbakat dapat memahami beberapa misteri hanya dalam waktu singkat. Yang lain mengangguk setuju karena ini semacam perpustakaan. Semua orang melihat buku dan hukum prestasi yang berbeda. Inilah sebabnya mengapa para Raja Iblis di sini mengikuti jalur mengemudi yang berbeda. Meskipun demikian, semuanya memiliki peluang untuk menjadi lebih kuat. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya tentang pembuat tablet yang luar biasa ini. Mungkin ini adalah kunci untuk memasuki sarang dewa. Radiant Monarch berspekulasi. Kamu sangat jeli, Raja. Apa yang kamu katakan tadi sudah menjadi teori terkenal di Demon. Aku yakin jika kamu lahir di Demon, kamu mungkin akan menjadi dewa pendiri. Golden Cicada sangat menghormati Radiant Monarch. Menjadi dewa pendiri lebih bergengsi daripada menjadi penakluk karena hanya ada 6 dewa. Hanya penakluk iblis yang berhasil mencapai keduanya. Tablet itu tidak memberi banyak waktu untuk belajar dan perlahan-lahan turun hingga tidak terlihat lagi. Fenomena visual juga menghilang ke dalam terkunci. Meskipun demikian, sebagian besar petani dan setan masih menginginkannya. Pada saat yang sama, Li Qiye kini memegang satu sumber dewa. Sumber itu memancarkan sinar ilahi yang lembut, meresap ke dalam hati dan dao setiap orang tanpa mengganggu mereka. Artinya hanya dengan menyimpan sumber dewa di sekitar, tidak perlu berlatih. Kekuatan sumber dewa yang lembut akan selalu meningkatkan Grand Dao pemiliknya. Kultivator yang beruntung ini bisa tidur sepanjang hari dan akan tetap tumbuh lebih kuat. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berasal dari iblis. Dengan bantuan sumber dewa, mereka dapat bangun dari hibernasi suatu hari dan mendapati diri mereka sebagai Raja Iblis terkuat. Jadi ini adalah efek dari sumber dewa yang lengkap. Raja Sulur mendesah, menyadari bahwa ini bukan tujuannya. Bagiannya, yang terfragmentasi juga memiliki afinitas yang lembut ini. Sayangnya, afinitas itu tidak dapat meresap ke dalam jalan besarnya untuk perbaikan. Yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak bersiap setelah melihat sumber dewa ini. Seorang Raja Iblis berbisik, tidak heran mengapa memiliki sumber dewa yang lengkap dapat mengubah seseorang menjadi dewa yang memerintah. Pemiliknya tidak perlu disembah atau diterima oleh iblis lain. Ada pertumbuhan tak terbatas hanya dengan menjaga sumber dewa di sekitarnya. Semua orang menginginkan artefak yang sempurna ini. Selain peningkatan mengesankan, ada juga peluang untuk memasuki sarang dewa. Keberuntungan di sana tak tertandingi, setidaknya begitulah. Misalnya, telur dewa yang diambil oleh Raja Perang saja sudah cukup mengesankan. Itu berarti bisa menumbuhkan binatang dewa di kemudian hari. Seperti kata pepatah, memamerkan kekayaan adalah kejahatan, dan Li Qiye adalah pelaku serius saat ini. Apa? Kalian semua menginginkan ini. Li Qiye perlahan menyingkirkannya. Banyak yang meneteskan air liur namun takut akan kekuasaannya. Bocah, apa yang kamu inginkan? Saya bersedia menukar apapun. Teriak naga pembohong. Sebagai iblis dari daerah ini, ia menginginkan sumber dewa lebih dari siapapun. Apakah kamu sangat menginginkannya? Li Qiye tersenyum. Saya akan mendapatkan apapun yang Anda inginkan sebagai ganti sumber dewa. Naga pembohong tertawa. Ia juga memiliki hubungan dengan sarang dewa. Peluangnya untuk berhasil setelah masuk lebih tinggi daripada para penguasa naga lainnya. Faktanya, dia berpikir bahwa dia bisa menjadi lebih dari sekedar dewa pendiri. Tujuannya adalah menjadi penakluk iblis kedua, iblis terhebat dari semua iblis. Aku tidak meminta banyak, hanya kepalamu. Li Qiye tersenyum. Ekspresi Wild Dragon berubah masam setelah mendengar lelucon itu. Kamu tidak lebih dari seorang pembunuh yang kejam. Kata Yang Mulia Sword Grasp, orang yang tidak berbudi luhur seperti dirimu tidak memiliki hak untuk memiliki sumber dewa ini. Tentu saja, para pendengar bisa mengetahui bahwa dia hanya omong kosong. Harta karun adalah milik orang kuat, bukan milik orang baik. Terlebih lagi, apa maksudnya menjadi pembunuh yang kejam? Mereka semua di sini adalah pembudidaya kejam yang berlumuran darah. Hal ini terutama berlaku bagi para penguasa naga. Beberapa dari para penggarap yang angkuh ini telah membantai sekte-sekte sebelumnya. Benar sekali, berikan saja kepada orang yang lebih berhak. Meski begitu, mereka tetap berteriak karena itu adalah alasan yang dapat diterima.
Meskipun nada bicara mereka agresif, tidak ada yang benar-benar ingin menyerang Li Qiye. Bagaimanapun, ini sama saja dengan bunuh diri. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menunggu kesempatan. Kalau begitu, ayo ambil saja. Li Qiye tersenyum dan menunggu. Teriakan itu terus berlanjut, tidak banyak yang terjadi. Hah, dasar dan tolol. Li Qiye mengangkat bahu dan berkata, memang wajar kalau kita menginginkan harta, itu sifat manusia. Masalahnya adalah kita jadi takut meskipun kita tidak mau. Aku sarankan kalian semua berpura-pura menjadi kura-kura dan bersembunyi di gua kalian saja. Sambil berbicara dia menatap para Raja Naga. Tentu saja mereka marah atas penghinaan yang menghina itu. Li, aku tantang kamu untuk mengatakan itu lagi. Teriak Jun Cui-chan. Apa lagi yang bisa dikatakan? Jika Anda menginginkan sumber dewa, datanglah dan dapatkan itu, tidak perlu pembenaran ketika terjadi kemacetan setiap hari di dunia enkripsi. Bersikaplah seperti laki-laki untuk sekali ini. Li Qiye tersenyum. Hahaha, biarlah, aku akan bertengkarmu hari ini. Jun Cui-chan masih muda dan bersemangat, menjadi orang pertama yang melangkah maju. Pembunuh yang kejam, saya akan mengambil bagian dalam membersihkan dunia dari kejahatan. Yang mulia Swordgrasp melangkah maju dan berkata, adalah tugas kita untuk menegakkan keadilan atas nama surga. Sebagai penakluk naga 5 buah, entah bagaimana dia adalah yang terlemah di antara yang lain. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa dia hanya mengoceh seperti sebelumnya. Benar sekali, aku suka bagaimana kau malu tanpa malu mengambil peran sebagai hakim tanpa tersipu sama sekali. Benar-benar seorang akademisi dari sekte terkenal. Li Qiye menggenggam tangan sambil tertawa. Tidak perlu membuang-buang kata-kata untuk meletakkan kejahatan. Semua orang ingin membunuhmu karena suatu alasan. Lelaki tua itu sedikit tersipu sebelum melihat sekeliling, siapa yang ingin menegakkan keadilan hari ini. Yang mulia benar, seorang penjahat seharusnya tidak memiliki harta karun licik itu. Banyak ahli berteriak, tidak perlu semua ini. Sebaliknya, setan tidak terbiasa membutuhkan pembenaran dan retorika. Serahkan sumber dewa itu dan kami akan mengampuni kalian. Salah satu dari mereka meraung. Kami para iblis juga akan berjuang di sisi keadilan. Beberapa iblis mulai tertarik untuk mendapatkan posisi moral yang tinggi sebelum bertarung. Perasaan sambil bersantai seakan-akan benar-benar adalah hal baru bagi para iblis, tidak heran mengapa sekte ortodoks dapat bertahan begitu lama. Beberapa orang berpikir bahwa mereka harus belajar cara melakukannya. Raja Sulur mendesah saat menyaksikan ini. Dia tidak ingin terlibat dalam hal ini. Hahaha, mungkin aku berada di peringkat pertama atau apapun dalam daftar monster itu, tapi aku bahkan tidak bisa mendekati tingkat rasa malumu. Naga pembohong tertawa dan berkata, Yang mulia penguasa pedang dan Jun Cui-chan memerah. Sayang, anak panah telah ditembakkan dan tidak ada jalan kembali. Ledakan. Wild Dragon melangkah maju dan melepaskan aura naganya, keadilan atau dunia yang kejam, terserah, keduanya tidak ada ringkasannya denganku. Aku akan selalu melakukan apa yang aku inginkan dan hari ini, itu berarti mencekik sumber dewa milikmu, bocah. Ada lagi, Li Qiye menyampaikan pidato dan berkata, tidak perlu alasan, bisa apa saja karena saat ini saya punya waktu luang untuk menghibur kalian semua. Jangan lewatkan kesempatan ini. Skistomper menyala dan ingin membunuh Li Qiye untuk membalas dendam Halo Monark dan putranya. Dua roda di atasnya melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Namun, Golden Cicada menarik lengan bajunya dan berhenti untuk ikut bertarung. Rupanya ada kesepakatan di antara keduanya. Aku tidak peduli dengan sumber dewa. Radiant Monarch berbicara. Ia menyerupai dewa cahaya yang membuat semua orang terengah-engah dengan keberadaannya yang agung. Bahkan tanpa mengambil tindakan, cahayanya telah mencapai segalanya. Di bawah pengaruh sucinya, para musuh akan menjadi lemah bahkan sebelum terlibat dalam pertempuran, dan mereka tidak dapat menahan rasa malu jika dibandingkan. Raja adalah seseorang yang dapat memenangkan pertempuran bahkan sebelum dimulai. Saya jarang menerima kehinaan, terutama dari seseorang yang sombong seperti Anda, rekan Daois. Karena Anda memperlakukan kami dengan tidak hormat dan hina, saya tidak punya pilihan selain mengubah pikiran Anda dengan menggunakan kekerasan. Suaranya seolah datang dari atas, mengundang kekaguman dan rasa hormat. Setelah itu, dia melangkah maju dan berkata, meskipun itu tindakan yang gegabah,
aku akan tetap berdiri bersama yang lain untuk melihat seni bela dirimu yang luar biasa. Aku tidak meremehkan kemampuanmu, tapi itu tidak akan menghalangiku. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempolnya. Kata-katanya menyenangkan dan tepat, tetapi tidak demikian halnya dengan kata-kata Li Qiye. Mereka tahu bahwa Swordgrasp dan yang lainnya hanya peduli tentang sumber dewa dan balas dendam pribadi meskipun berbicara tentang keadilan. Mereka terlalu terang-terangan, tidak peduli dengan apa yang terlihat. Di sisi lain, Radiant Monarch fokus pada penghinaan terhadap Li Qiye sambil mempertahankan sikap rendah hati. Kedengarannya kau bahkan lebih tidak tahu malu daripada mereka, kau telah mencapai seni yang adil. Sungguh terpuji. Li Qiye menghela napas dan berkata, hahaha, semuanya adalah penguasa naga, tapi perbedaan antara Swordgrasp dan Radiant sangat besar. Naga pembohong tertawa. Rekan Tao, maukah kau menerima tantangan kami? Kata Raja Cahaya dengan tenang, mengabaikan. Tentu saja, semakin banyak musuh, semakin meriah. Li Qiye tersenyum sebelum melihat sekeliling untuk bertanya, ada orang lain? Tidak ada yang menanggapi karena ini adalah pertempuran di tingkat penguasa naga. Yang lain tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Guardian Pagoda dan Skistomper memilih untuk mengamati daripada ikut bertarung. Sekutu mereka berdiri dengan sabar di belakang mereka. Tidak usah buang-buang waktu lagi, ayo kita mulai. Teriak naga liar sambil melompat ke udara, lalu berubah kembali menjadi naga api. Bagus. Jun Chuichan melompat ke puncak lainnya. Sampai mati. Yang mulia Swordgrasp membentuk formasi segitiga dengan dua lainnya, mengelilingi Li Qiye. Aku tidak akan menahan diri karena kalian semua sepertinya ingin mati. Li Qiye tersenyum dan melompat ke udara juga. Kepahlawananmu patut dipuji, rekan Daois. Radiant Monarch bergabung ke medan perang. Meskipun auranya suci dan pujiannya, dia memilih untuk berdiri di belakang Li Qiye, tempat yang sempurna untuk menghentikan Li Qiye melarikan diri atau memberikan pukulan mematikan. Gayanya benar-benar berbeda dari Jun Chuichan atau Halo Monarch. Yang terakhir tampak amatir dan naif jika dibandingkan. Empat Raja Naga mengelilingi Li Qiye di udara sementara angin menciptakan suasana hikmat. Para penonton menyaksikan dengan napas tertahan karena skala pertempuran. Radiant Monarch dan Wild Dragon adalah salah satu dari sedikit yang memiliki 6 buah suci. Yang satu mewakili golongan yang benar sementara yang lain adalah pemimpin para penjahat, tidak ada yang mengira keduanya akan bekerja sama. Jun Chuichan dan Swordgrasp yang mulia lebih lemah. Jun Chuichan memiliki 4 buah sedangkan Jun Chuichan memiliki 5 buah suci. Meskipun demikian, ini lebih dari cukup untuk menjelajahi benua bawah tanpa hambatan. Bisakah dia menang? Banyak yang mengira bahwa ini sebenarnya pertarungan yang seimbang. Bagaimanapun, mereka belum melupakan kematian Halo Monarch. Saya jarang bekerja sama sejak debut saya. Radiant Monarch berbicara. Li Qiye menyatakan tangan dan menghentikan pembicaraannya, lanjutkan saja. Kamu tidak perlu mengoceh tentang preferensi, semua orang mengerti. Baiklah, kalau begitu kami izin. Radiant Monarch menjawab tanpa tersipu. Hahaha, hari yang luar biasa di suatu tempat. Beberapa waktu lalu, Dewa Daomu ingin membunuhku dengan segala cara. Saat ini, kita bertarung di pihak yang sama, sungguh perkembangan yang luar biasa. Naga pembohong menganggap ini lucu. Kerumunan orang merasakan hal yang sama. Sekte-sekte yang saleh selalu ingin membunuh naga liar, tetapi sekarang, mereka memilihnya sebagai sekutu. Kita bersatu hari ini dan tidak boleh menahan diri, kata Jun Chuichan. Aku hanya menginginkan sumber dewa, kalian semua dapat memiliki kedamaian. Jawab naga pembohong. Radiant Monarch, Jun Chuichan, dan Swordgrasp yang mulia saling bertukar pandang, dan mencapai kesepahaman dalam sekejap mata. Aku menjelajah bersama cahaya. Radiant Monarch melantunkan dan mengaktifkan daunnya. Gemuruh. Dinding yang terbuat dari cahaya turun untuk melindungi sekutunya. Dinding itu tebal dan tinggi, dipenuhi dengan afinitas yang cemerlang. Meruntuhkan satu dinding sama sulitnya dengan menembus lautan. Hal ini memungkinkan sekutunya untuk berperang tanpa perlu khawatir harus bertahan. Selain itu, ia memenangkan banyak hati orang dengan memulai tanpa pamrih. Pergi, teriaknya. Mata Swordgrasp yang mulia berubah dingin saat nyanyian pedang terdengar. 5 buah sucinya melepaskan sinar pedang yang merajalela, menghancurkan pohon-pohon yang lebih tinggi menjadi berkeping-keping. Mereka kemudian berkumpul menjadi pedang suci.
Klang, tusukan pedang menembus waktu dan muncul di depan dada Li Qiye. Dia hampir mencapai puncak dalam ilmu pedang. Ini adalah hasil imbang cepat, tidak lebih. Biasanya, kepala lawannya akan jatuh ke tanah setelah kilatan cahaya. Pedangnya akan disarungkan sebelum semua itu. Jaraknya hanya 1 inci dari dada Li Qiye, namun Li Qiye masih menangkapnya dengan 2 jari. Tebasan yang cepat dan menghancurkannya tidak bisa lepas dari genggamannya meskipun Yang Mulia sudah berusaha keahlian tenaga. Para penonton terkejut setelah melihat ini. Pagoda Guardian dan Ski Stomper God tercengang karena mereka mengetahui betapa kuatnya jurus itu. Terlalu lambat, Li Qiye tersenyum dan memutar bilah musiknya, langsung memecahkannya. Yang terhormat tidak punya waktu untuk terkejut karena pedang bilah yang patah itu langsung dilemparkan kembali kepadanya. Bilah tembakannya melampaui tarikan cepatnya sendiri, sehingga membuatnya terlihat lambat jika dibandingkan. Ledakan, dinding cahaya juga tidak bisa menghalanginya. Ringan, ikuti petunjukku. Radiant Monarch bereaksi cepat dan memperkuat penghalang. Lautan rune mengelilingi sekutunya. Akan tetapi, pedang-pedang yang patah itu masih melesat menembus rune dan menembus dada lelaki tua itu, menyebabkan dia meraung kesakitan. Bam! Dia jatuh ke tanah saat darah menyembur keluar. Para penonton menjadi membayangkan, seorang Raja Naga 5 buah baru saja dikalahkan oleh pedangnya sendiri. Untungnya, dia masih punya kekuatan untuk bangkit. Kelima buah itu berisi energi sejati kekacauan dan menyembuhkan lukanya. Kerusakan yang sebenarnya terjadi pada kondisi mentalnya. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang tingkat kekuatan. Sayangnya, dia akan dicampur tanpa perlindungan Radiant Monarch. Para petarung yang tersisa menjadi serius. Kekuatan Li Qiye benar-benar melampaui ekspektasi mereka. Hancur cemerlang, Jun Chuichan memutuskan untuk menyerang alih-alih ragu-ragu. Energi terkumpul di atas dan berubah menjadi palu dewa. Palu itu terus tumbuh dalam ukuran dan kekuatan tanpa akhir yang terlihat. Jun Chuichan hanya memiliki 4 buah suci tetapi teknik ini tampaknya mengandung kekuatan Raja Naga 8 buah. Hukum bercahaya. Penonton takut dengan potensi tak terbatas ini. Hukum prestasi ini diciptakan oleh Luminous Conqueror, teknik pertempuran khusus yang mampu meningkatkan kekuatan penggunanya puluhan kali lipat. Ledakan. Saat dia menjangkau palu ke bawah, momentumnya menghancurkan beberapa puncak di perairan. Burung-burung dan binatang menjerit saat mereka berubah menjadi darah. Serangan itu menghantam Li Qiye dan menghancurkan area di bawahnya hingga membuat penonton ngeri. Ini seperti menghancurkan semut dengan palu besar. Namun, Li Qiye sendiri baik-baik saja karena ia menangkis palu energi itu dengan 1 tangan. Rasanya seperti mengomel kapas karena membuatnya terlihat mudah. Ledakan. Dia mengepalkan jari-jarinya dan menghancurkan palu energi itu, membuat Jun Chuichan terpental akibat ledakan itu. Dia menerobos satu demi satu puncak, menghilang di bawah tenda. Penghalang cahaya kemungkinan besar mencegahnya meledak berkeping-keping. Cahaya, turunlah. Raja Cahaya muncul. Di atas Li Qiye, auranya membutakan kepadatan. Dia mencuri semua cahaya dari seluruh dunia dan mengirimkannya ke dalam bentuk denyut yang agung. Ledakan. Gunung itu langsung menciptakan kawah di bawah Li Qiye, mengubah semua yang ada di jalurnya menjadi asap. Pertahanan, hukum prestasi, dan harta semuanya tidak berguna. Gerakan ini cukup mengesankan bagi banyak orang hingga membuat mereka berpikir bahwa gerakan ini memiliki peluang untuk menyakiti Li Qiye. Celakanya, saat ia sedang mandi di sana, ia membuka mulut dan menghisap denyut nadi yang dahsyat itu. Gemuruh, Demon bergetar hebat saat Radiant Monarch melanjutkan serangannya. Meskipun demikian, Li Qiye tidak memiliki masalah dalam menyerap afinitas ini. Akhirnya, ia mulai bersinar dan kepuasan yang berlawanan. Serangannya semakin kuat dan membuat denyut nadi Raja semakin cepat. Raja meraung dan memanggil kekuatan cahaya. Sayangnya, dia masih terdorong ke udara. Ingat, dia telah memupuk ketertarikan ini sepanjang hidupnya dan mengubah dirinya menjadi sumber cahaya dengan kekuatan luar biasa. Cahaya tak terukur, baju zirah ringan. Dia panik karena denyut nadinya hampir mengenai dada. Dia menggunakan 2 teknik sekaligus. Penghalang cahaya yang sudah ada sebelumnya berkumpul menjadi 1 titik di depannya untuk menghentikan denyut nadi sementara dia memanggil baju zirah yang cemerlang. Ledakan. Penghalang yang khusus itu langsung runtuh tetapi memberikan cukup waktu untuk melarikan diri melalui celah spasial. Celakanya,
Denyut nadi itu mengikutinya dan menghancurkannya kembali ke dimensi saat ini, menusuk dada. Beruntungnya, cahaya itu juga memiliki efek penyembuhan. Cahaya itu menyelamatkan luka-lukanya dan luka-luka itu menutup dalam sekejap. Kerumunan orang berteriak karena sang raja hampir mati akibat tekniknya sendiri, hasil yang sama seperti dua raja naga sebelumnya. Giliranku, naga liar memanggil pedang melengkung yang menutupi sisik naga tajam, masih tidak terpengaruh setelah menyaksikan kekuatan Li Qiye. Asap dan lahar mengalir dari celah-celah di antara sisik-sisik itu. Setiap tetes lava dapat membakar bumi. Dimanapun mereka bertemu bumi, mereka membakar abis dan meninggalkan lubang tanpa dasar. Pedang ini tampak seperti alat neraka yang mampu membakar semua makhluk hidup. Orang-orang dapat mencium bau kematian dan mendengar ratapan para korbannya. Pisau api neraka, seseorang yang mencium nama senjata yang telah merenggut banyak nyawa ini. Naga liar mengandalkan pedang ini untuk membunuh banyak musuh yang kuat. Ia menjadi gila dan mulai dikurung dengan kecepatan yang tak terlihat. Iblis menjadi talenan saat ia melakukan pekerjaannya, ingin membuat daging cincang dari segalanya. Melihat tebasan yang tak terhitung banyaknya membuat penonton ketakutan. Bilahnya tidak hanya sangat tajam, tetapi juga memiliki suhu yang tidak stabil. Hal ini memperluas area efeknya. Untungnya, mereka semua berkumpul dalam satu tebasan pada target yang sama, Li Qiye. Ruang itu sendiri meleleh menjadi lubang hitam yang menakutkan di sekitarnya. Serangan ini memiliki daya hancur yang lebih besar dari teknik Radiant Monarch. Namun, Li Qiye melancarkan serangan telapak tangan ke atas dan menghancurkan pedang itu. Semua orang mengira ini adalah bunuh diri dan dia mungkin akan kehilangan tangannya. Kenyataannya, ia membalas tebasan itu ke arah naga liar, dan langsung menghancurkan penghalang cahaya itu. Karena Wild Dragon dalam wujudnya yang besar, mobilitasnya terbatas dan tidak mungkin untuk menghindar. Ia menghantam tanah, hancur berkeping-keping dengan banyak tulang patah. Ia berjuang sebentar sebelum terbang ke udara, menampilkan sisik naga yang hancur. Beberapa luka cukup dalam untuk melihat tulang-tulang di bawahnya. Zas, lahar, menyembur keluar dan menyembuhkan luka-luka itu. Butuh beberapa saat bagi banyak orang untuk mencerna informasi tersebut. 4 Raja Naga mencoba teknik terbaik mereka tetapi gagal melawan Li Qiye. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya karena Li Qiye membuatnya terlihat begitu mudah. Anggota yang tidak disukai dan menyesal telah meremehkan musuh. Dari mana dia muncul? Semua orang bertanya-tanya tentang latar belakang Li Qiye. Kultivator yang mengerikan ini seharusnya tidak asing bagi dunia. Namun, tidak ada yang pernah mendengar namanya sebelumnya. Dia sepertinya muncul begitu saja dalam semalam. Pagoda Pelindung dan Skistomper merasa sangat beruntung karena memilih untuk tidak bertarung. Raja Sulur tahu bahwa Li Qiye akan lebih kuat dari siapapun di sini. Dia tidak akan kalah melawan tim ini, tetapi dia tidak mengira Li Qiye akan mendominasi dengan sangat kuat. Dia menyadari bahwa sebagian besar sumber dewa adalah keputusan yang tepat. Ini menyelamatkan hidupnya dan membuatnya bahagia. Raja Jangkrik Emas berdiri di sana dengan berdebar-debar. Dia tidak dapat memikirkan siapapun yang mampu menandingi Li Qiye selain para dewa pendiri. Musuh-musuhnya juga panik, meskipun berusaha meminimalkannya. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka berempati sudah cukup untuk menang dan bahkan menangkap Li Qiye. "Kamu dari mana, rekan Daois?" tanya Raja Cahaya, berpikir bahwa hanya Conceal Conqueror yang punya kesempatan melawan Li Qiye. "Dari tempatku seharusnya berada." Li Qiye tersenyum. "Apakah kamu berasal dari dua benua atas?" Radiant Monarch bertanya dengan ekspresi serius. Yang lain mendengar ini dan menjadi emosional. "Dari benua atas." Mereka menarik napas dalam-dalam. Sepertinya masuk akal. Seorang Raja Iblis memeluknya. Raja Cahaya dan sekutunya sudah ada sejak lama dan mengenal semua orang di benua bawah. Namun, mereka tidak mengetahui tentang keberadaan Li Qiye. Seseorang tidak akan bisa menjadi konsultan ini tanpa membuat namanya terkenal. Itu memerlukan latihan dan polesan, belum lagi banyak pertempuran. Oleh karena itu, dia harus berasal dari benua atas. Hal ini membuat orang-orang semakin takut. Jika memang demikian, maka dari golongan mana dia berasal? Aliansi Surgawi, aliansi di dunia, mungkinkah bahkan pengadilan surgawi atau kota Dao abadi? Apa tujuannya turun ke bumi? Saya hanya seorang pejalan kaki, bukan dari bena atas. Li Qiye mengulurkan tangannya.
Tentu saja mereka tetap skeptis karena tingkat kekuasaannya. Kalian semua punya yang lain atau hanya ini saja? Li Qiye bertanya sambil menatap mereka. Ini terdengar menghina jika diucapkan oleh orang lain selain Li Qiye. Sayangnya, dia telah membuktikan dirinya lebih unggul dari lawan-lawannya. Keempatnya tidak dapat melakukan apa-apa karena mereka tampak tidak berdaya melawan Li Qiye. Kekuatannya memberikan tekanan yang sangat besar dan membuat mereka tercekik. Ini adalah pengalaman baru dibandingkan dengan dominasi mereka sebelumnya. Merekalah yang mengintimidasi orang lain, bukan sebaliknya. Hari ini, mereka tidak dapat melihat kekuatan sebenarnya sedikit pun dan tidak yakin untuk menang. Belum lama ini, mereka percaya pada bakat mereka bahkan melawan musuh yang lebih kuat, bahwa itu hanya masalah waktu. Saat ini, mereka merasa putus asa karena teknik terbaik mereka bahkan tidak bisa memaksakannya untuk menggunakan satu pun prestasi hukum. Mereka tidak memiliki perkiraan yang diperlukan untuk mengalahkannya. Mereka saling berpandangan, tidak mampu melepaskan diri dari harimau itu. Apakah mereka menyerah, atau melarikan diri saja? Tidak, harga diri mereka menghalangi mereka untuk melakukan itu. Ditambah lagi, apakah dia akan membiarkan mereka pergi? Hanya Wild Dragon yang tidak punya masalah untuk melarikan diri. Di sisi lain, Jun Chuichan dan Radiant Monarch tidak bisa melakukannya. Mereka tidak akan pernah bisa menatap mata siapapun lagi setelah itu. Saya telah menciptakan sebuah Dao, hanya sebuah prototipe. Apakah Anda berani menghalanginya? Jun Chuichan memilih opsi yang berbeda. Karena usianya, ia lebih memilih kematian daripada penghinaan. Kamu harus percaya diri. Li Qiye tersenyum. Saya menamakannya, kecemerlanganku. Dao ini dapat menyaingi Dao milik penakluk manapun dan akan memukau dunia. Dao ini layak untuk usahaku. Dia tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya saat mendidih. Kecerdasanku. Baiklah, aku akan memberi kesempatan. Kata Li Qiye, jika Anda menghalangi jalanku secara langsung, Anda pasti akan mati, kata Chuichan. Tidak perlu taktik psikologis seperti ini, saya sudah setuju. Li Qiye terkekeh dan memberi isyarat provokatif, tunjukkan padaku apakah jalanmu secerdas yang kau klaim. Semua orang menjadi bersemangat karena bakat Jun Chuichan sudah terdokumentasi dengan baik. Beberapa orang percaya bahwa hanya penakluk fenomena di era terkini yang memiliki bakat serupa. Kecemerlanganku, dia membentuk mudra dengan kedua tangannya sambil melantunkan mantra. Daunnya tampaknya lahir dari kekacauan purba dan memiliki kekuatan paling kuno. Dengan demikian, ia dapat menyatu dengan apapun. Coba ini, dia mengirimkannya ke Li Qiye. Aku tidak akan menghindar. Li Qiye tersenyum dan membiarkan serangan itu mengenai dirinya. Ledakan. Namun, alih-alih mencoba melukainya, serangan itu malah merembes ke dalam tubuhnya. Serangan itu tidak memiliki daya ledak yang sama seperti serangan yang lebih merusak. Penonton menjadi terkejut karena tidak memiliki gaya Dao yang tiada taraf. Jun Chuichan berbicara dengan sangat bangga sebelumnya tetapi daunnya tidak melukai sehelai rambut pun dari Li Qiye. Di sisi lain, Li Qiye merasakan dao mengalir di dalam dirinya. Cukup pintar dan mendalam. Li Qiye berkata, sayangnya, kamu belum menyempurnakannya sehingga kecepatannya kurang, tidak dapat menyegel lawan dalam sekejap mata. Kau sungguh luar biasa. Awalnya Chuichan membenci Li Qiye, tapi sekarang, dia menghormati orang itu karena langsung menyadari kekurangan dalam daunnya. Sebagai jenius terhebat di generasinya, dia merasa kesepian saat berada di puncak. Lagi pula, bahkan Radiant Monarch dan Tendril King tidak seberbakat dia. Hal ini membuat mereka sombong dan memandang rendah orang lain karena komitmen dan keyakinan mereka memahami kebesarannya. Hari ini, ia akhirnya bertemu seseorang yang mampu mengenali nilai dirinya yang sebenarnya. Dao ini menyegel kekuatan, darah sejati, dan Grand Dao milik target. Jika kamu mencoba mengaktifkan kekuatanmu, kekuatan itu akan mengikat dan meningkatkan konsumsi. Semakin kuat dirimu, semakin efektif kekuatannya. Dia dengan senang hati membagikan informasi. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa bagusnya. Li Qiye tersenyum dan mulai menyebarkan kekuatannya. Ledakan. Dia menjadi cemerlang dengan api Dao dan kehidupan muncul. Detik pertama saja sudah membuatnya tampak seperti raksasa yang ditakuti semua orang. Namun, Dao Jun Chuichan segera memperkuat kekuatannya. Klang, rantai-rantai ilahi melilitnya, baik di luar maupun di dalam.
Hal itu menyebabkan energi sejati dan kekuatan daunnya menjadi kacau, tidak lagi selaras. Mereka mulai membakar dan melukainya. Semakin dia menyebarkan kekuatannya, semakin kuat pembakaran internalnya. Dia berubah menjadi tornado yang berapi-api saat kekuatannya sendiri saling beradu. Tidak peduli seberapa kuatnya Li Qiye, pada dasarnya dia melawan dirinya sendiri sambil menimbulkan kerusakan dengan api yang dihasilkan. Aktifkan. Li Qiye ikut bermain dan menambahkan lebih banyak kekuatan. Cahaya terang menyala saat dao, energi, dan darahnya saling membakar, tidak ada jalan keluar dari kecemerlanganku. Hanya ini, Jun Chuichan menjadi bersemangat. Sekutu-sekutunya merasakan hal yang sama, tidak menyangka daunnya begitu ajaib. Chuichan yakin dengan daunnya, tapi ya, ada masalah dengan kecepatan. Seperti yang dikatakan Li Qiye, daunnya tidak efektif dengan cukup cepat. Jadi, dao ini tidak berguna dalam pertempuran nyata karena tidak ada petarung yang akan berdiri diam saat dao ini mengenai mereka. Jika musuhnya bersedia berdiri saja di sana, dia bahkan tidak perlu menggunakan dao ini. Oleh karena itu, Li Qiye adalah memuat barang langka yang sengaja ditangkap oleh dao. Ini tampak seperti bunuh diri. Siapa lagi yang bisa menciptakan jalan seperti ini? Kata Skistomper dengan kagum. Sebagai penguasa naga, dia dan yang lainnya telah menciptakan dao mereka sendiri. Sayangnya, dao ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah diciptakan Jun Chuichan. Tidak buruk sama sekali. Naga liar tertawa terbahak-bahak, aku benci betapa menyebalkannya dirimu sendiri, bocah sombong, tapi aku benar-benar terkesan dengan jalan agung yang agung ini. Pergilah sekarang, jangan buang-buang waktu lagi. Sebaliknya, Radiant Monarch berpikir bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bergeraklah, aku juga akan membantu, teriak Jun Chuichan. Baiklah, Sword Grasp yang mulia memanggil ribuan pedang untuk membentuk pisau yang lebih besar. Niat membunuhnya menghancurkan medan perang. Hukum bercahaya, Chuichan melancarkan mantra penguat kekuatan pada lelaki tua itu. Buah suci yang terakhir menjadi cemerlang dan energi melonjak secara eksponensial. Ledakan. Semua orang di Demon merasakan energi pedangnya dengan jelas. Mereka meninggalkan bekas luka di seluruh tanah dan pegunungan. Kemarahan surga. Pada saat yang sama, Radiant Monarch melompat ke udara sambil berteriak. Kilatan petir menyambar dan mengalir di sekelilingnya. Berdengung, dia menggunakan kekuatan cahaya yang dipenuhi dengan jaminan langit. Setelah beberapa saat, berbagai afinitas berubah menjadi tombak. Itu melambangkan murka surga itu sendiri, yang mampu menghukum para pembangkang. Para pembudidaya dan setan jatuh ke tanah seolah-olah mereka tidak memiliki kerangka. Lutut Skistomper dan Pagoda Guardian juga lemas. Semua orang yang berkumpul takut pada surga. Hukum bercahaya. Jun Chuichan juga mempercepatnya. Gemuruh. Kilatan petir menjadi jauh lebih kuat dan banyak. Kiamat dunia muncul di atas Demon. Kekuatan murka surga memberdayakan semua makhluk. Maju. Teriakan Radiant Monarch dan Sword Grasp yang mulia secara bersamaan. Klang, waktu seolah berputar balik saat lelaki tua itu mencengkeram pedangnya. Ledakan, Radiant Monarch melemparkan tombak itu dengan tenaga yang tajam. Dunia langsung menjadi gelap. Satu-satunya yang dilihat oleh penonton adalah Li Qiye yang menghentikan kedua serangan itu dengan tangannya. Sayangnya, saat keduanya meningkatkan kekuatan mereka, dia mencoba melakukan hal yang sama tetapi tidak berhasil. Konflik internal dalam dirinya menyala menjadi lautan api. Penyampaian ini dapat menghancurkannya menjadi debu selama dia terus mencoba menyampaikan kekuatan. Mati, naga liar bergabung dalam perumahan dan lindungi api naga asli. Hukum bercahaya, Jun Chuichan tidak lupa meningkatkannya juga dan meningkatkan suhunya. Zes, api itu berubah menjadi denyut api yang membakar semua afinitas di sepanjang jalan. Denyut nadi telah mencapai tingkat yang mengerikan setelah dipicu oleh Jun Chuichan. Keputusasaan menguasai Demon karena kehancuran yang sangat besar. Ketika benda itu menghantam Li Qiye, semua orang merasa tidak ada yang dapat bertahan, bahkan dirinya sendiri. Hantaman itu saja menyebabkan Demon tenggelam sementara gunung-gunung runtuh di sekelilingnya. Ledakan. Meski begitu, hal itu tidak menghancurkan Li Qiye. Mati. Naga liar meraung dan terus menambah kekuatan. Sedangkan untuk Li Qiye, kekuatannya berfluktuasi secara drastis. Berbagai afinitas terbakar sendiri karena kecemerlanganku milik Jun Chuichan. Ah,
Ia pun menuruti perintah sang tokoh dan berteriak, memberitahu orang lain bahwa ia sudah berada di ambang kematian. Dia sudah selesai, kata Jun Chuichan. Li Qiye berhasil menghentikan 3 serangan itu, tetapi karena mengaktifkan kekuatan, kekacauan internal menjadi semakin parah. Hal yang mematikan adalah kekuatan sendiri dan kecemerlanganku, bukan serangan eksternal apapun. Teriakannya menggemparkan para penonton yang mengira ini hanya masalah waktu saja. Bakat Jun Chuichan sungguh luar biasa. Semua orang tertarik dengan kreasi ini. Teriakan Li Qiye terus menggema di seluruh wilayah. Semua orang mengira ini adalah batas kemampuan. Teruslah maju. Radiant Monarch dan sekutunya mulai membakar vitalitas dan energi mereka sendiri, sekali lagi melancarkan serangan mereka. Li Qiye memutuskan untuk berteriak lebih keras agar bisa mengikuti permainan. Kekuatannya naik turun berkali-kali. Mendering, niat membunuh tiba-tiba terwujud bersamaan dengan dorongan pembunuh dewa. Tidak, teriakan itu membuat orang-orang merenung dan berteriak, mengira kepala mereka akan ditusuk. Targetnya tidak lain adalah Li Qiye, yang ingin memberikan pukulan mematikan. Waktu pun berhenti dan semua orang melihat gerakan itu dengan jelas, merasa bahwa mereka sudah sangat dekat dengan kematian. Itu bukan berasal dari para petarung saat ini, tetapi menembus kepala Li Qiye. Seseorang tersadar dan berteriak ngeri, Shadow Rider. Yang lain akhirnya menyadari situasi tersebut dan menjadi takut. Pembunuh terkenal itu adalah orang yang mengakhiri pertempuran dengan menusuk kepala Li Qiye. Tidak seorang pun melihat bagaimana pembunuh itu sampai di sana sebelum semuanya berakhir. Ini adalah gaya Shadow Rider, hanya satu gerakan yang menentukan. Kelompok Radiant Monarch merasakan ketakutan yang sama karena mereka juga tidak tahu. Mereka lebih suka melawan petarung yang lebih kuat daripada menjadi target Shadow Rider. Sudah berakhir, Dewa Skistomper mengotak-atik dan memperhatikan Shadow Rider dengan saksama. Hah, sama sekali tidak menyenangkan. Mereka tiba-tiba mendengar seseorang mendesah dan berbicara. Li Qiye yang seharusnya sudah mati membuka matanya dan lukanya tertutup, tampak hidup seperti sebelumnya. Apa? Teriak banyak orang, mengira dia telah berubah menjadi zombie. Para petarung juga menjadi takut karena mereka mengira dia pasti sudah mati. Pedang itu benar-benar menusuknya. Tidak mungkin, teriak Radiant Monarch karena dia melihat kejadian itu dengan matanya sendiri. Itu bukan jalan yang buruk, hanya saja tidak berhasil padaku. Li Qiye tersenyum. Ledakan. Dao penyegel Li Qiye dipaksa keluar dan dikirim kembali ke kegembiraan. Tidak, Jun Chuichan memanggil banyak harta dan menyampaikan hukum untuk menghentikan Dao. Sayangnya, hal ini sia-sia karena hal itu menghancurkan pertahanannya dan melenyapkan keempat buah sucinya, yang berakhir dengan dirinya menjadi darah. Klang, tangan yang menghentikan tebasan Sword Grasp yang mulia membalas, mematahkan bagian atas pedang-pedang dan selebarnya ke depan. Lelaki tua yang ketakutan itu mencoba menangkis, tetapi gagal, buahnya terpotong, tubuhnya terpotong-potong. Dua bagian tubuhnya jatuh ke tanah, dia meninggal dengan mata masih terbuka. Sebaliknya, Raja Cahaya melarikan diri tepat setelah Li Qiye selesai berbicara. Dia melintasi satu dimensi spasial demi dimensi spasial, tidak ingin berlama-lama di sana. Li Qiye menjentikkan jarinya dan mengirimkan tombak cahaya ke arah itu. Ah! Itu menembus semua dimensi dan menembus Radiant Monarch. Meski begitu, dia masih terus berlari dengan tombak yang masih tertancap di tubuhnya. Bersambung.